Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersama-sama untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bertemu walaupun melalui udara pada acara Bincang Gemilang yang diselenggarakan oleh Radio Dewi Anjani. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pendengar Radio Dewi Anjani di mana saja berada, atas nama pimpinan Radio Dewi Anjani menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua KPID NTB yang telah memberikan kepercayaan kepada Radio Dewi Anjani untuk melaksanakan webinar Bincang Gemilang terkait nurut tatanan baru pada era pandemi COVID-19. Begitu juga kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada bapak-bapak narasumber pada acara ini, yaitu yang pertama kepada yang terhormat Sekjen PBNW Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA, dan kepada Saudara Dr. Lalu Muhammad Nurul Watan MPD, pimpinan Wilayah Pemuda Nahdlatul Watan Nusa Tenggara Barat, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini pada acara Bincang Gemilang Radio Dewi Anjani akan memberikan sosialisasi sekaligus memberikan edukasi dan pencerahan kepada pendengar Radio Dewi Anjani, kepada jamaah Nahdlatul Watan dan seluruh masyarakat NTB pada umumnya, sehingga masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat tidak kaku dengan kebijakan pemerintah, kebijakan pengurus besar Nahdlatul Watan terkait dengan bagaimana dan apa nurut tatanan baru pada era pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita nanti akan sangat besar manfaatnya bagi kita semua pada era kehidupan baru kita, pada kondisi masyarakat kita sudah lumayan lama, ya, bahkan seluruh masyarakat dunia terpapar dengan COVID-19 ini. Maka kebijakan pemerintah pada era new normal dan oleh pemerintah NTB mengistilahkan nurut tatanan baru, yang juga oleh Ketua Umum PBNW yang sangat aktif memberikan sosialisasi edukasi kepada jamaah NW, mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita, sehingga apa yang akan masyarakat kita laksanakan hadapi pada era pandemi COVID-19 ini tidak akan mengganggu aktivitas dan tidak akan mengganggu apa yang menjadi harapan hidup masyarakat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama pimpinan Radio Dewi Anjani, sekaligus sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Seluruh pendengar radio Dewi Anjani atau yang disebut dengan Ikhwan Pencinta. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam sebuah acara Bincang Gemilang, program yang kerjasama antara Biro Humas Protokol Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPID NTB, dan tentu ini berkat dukungan penuh oleh seluruh lembaga penyiaran di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana kita memberi optimisme, memberikan energi-energi positif kepada masyarakat kita, menghibur masyarakat kita melalui radio, khususnya yang dilakukan pada hari ini oleh Radio Dewi Anjani di Lombok Timur. Sebelumnya, ya, yang kami hormati Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahru Rozi Dahlan MA, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan pagi ini memberikan materi yang sangat menarik. Ini luar biasa materi yang Profesor sampaikan. 3 sikap penting, intelek, melek, dan rileks di era corona. Sangat penting buat masyarakat dan jamaah kita tentunya, Prof. Semoga bisa disampaikan dengan baik dan tentunya masyarakat kita mendapatkan informasi yang utuh terkait bagaimana Islam dan tatanan baru dalam kehidupan di era pandemi ini. Berikutnya yang saya hormati juga, ini ada abang kita ini, Pak Dr. Lalu Muhammad Nurul Waton, pemuda NW. Nah, bagaimana mensikapi tatanan hidup baru di era pandemi ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kita ingin, KPID ingin menghidupkan kembali pembicaraan atau talkshow, mengangkat materi-materi yang memberikan informasi yang terupdate, terkini di tengah masyarakat kita. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Radio Dewi Anjani dapat terus berkiprah di tengah masyarakat kita, memberikan informasi-informasi positif, informasi-informasi membangun semangat masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat dan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشرفات وأيد نهضة الوطن في العالمين بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini di Radio Dewi Anjani. Kita bisa melaksanakan acara Bincang Gemilang, talkshow Bincang Gemilang, kerjasama KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat, Humas Protokol Pemprov NTB bersama Radio Dewi Anjani, dengan 2 narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahru Rozi Dahlan MA bersama Bapak Dr. Lalu Muhammad Nurul Waton PDI, di mana kedua narasumber kita pada pagi di langsung hari ini adalah akan membahas tentang 2 pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang Islam dan tatanan baru kehidupan, yaitu 3 sikap penting, intelek, melek, rilek di era corona. Lalu yang kedua tentang kiat sukses belajar menghadapi tatanan kehidupan baru di era corona. Sebelum kita memulai bincang-bincang kita pada pagi hari ini, sebelumnya kami sapa dulu narasumber kita yang telah hadir di Zoom meeting pada pagi jelang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Matur terima atas kesediaan Guru hadir di acara bincang gemilang pada pagi jelang siang hari ini. Pada waktunya nanti
Tunas kesediaan penuh untuk bisa menyampaikan satu tema pokok bahasan, yaitu tentang Islam dan tatanan baru kehidupan, yaitu tiga sikap penting, yaitu intelek, melek, relek di era corona. Lalu yang sapa dulu niki yang satu lagi, yaitu Pak Dr. Lalu Muhammad Nurul Wador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan juga pada pagi hari ini bisa memberikan kita pencerahan atas nama pemuda wilayah Nahdlatul Wathon tentang kiat sukses bagaimana belajar menghadapi tatanan kehidupan baru di era corona. Baik, langsung kami tunas kesediaan Bapak Profesor Dr. Badrul Haji Muhammad Farul Rozi dalam MA untuk memberikan materi pertama beliau. Pada beliau kami haturkan. COVID-19. Untuk pendengar maklumi bahwa Nahdlatul Wathon sudah mengeluarkan 3 instruksi terkait COVID-19 ini. Halo Pak Prof. Dan seluruh warga disuruh agar semua warga Nahdlatul Wathon di seluruh Indonesia untuk mematuhi dan arahan pemerintah bahwa tidak mengadakan acara-acara besar, kumpulan jamaah dalam skala besar. Dan itu sudah dikeluarkan edaran berupa Nahdlatul. Sampai sekarang edaran itu belum dicabut karena COVID ini belum tentu rata belum dicabut edaran. Yang ketiga, edaran terkait tentang ibadah selama COVID-19, mana Nahdlatul Wathon memberikan bimbingan arahan pedoman tentang pada selama COVID-19. 3 instruksi itu ada
bukti kepedulian peran pengurusan untuk mengedukasi masyarakat agar care, ya, agar peduli, hati-hati tentang bahayanya pandemi COVID ini. Nah, secara organisatoris, Fatulatan berstrategi dalam edukasi masyarakat. Yang kedua yang ingin kesempatan kita ini bahwa sikapi tatanan kehidupan baru dalam COVID ini tiga sikap yang harus kita sikapi. Tiga sikap yang harus dimiliki oleh kita semua. Pertama adalah sikap intelek. Bahwa semua sikap yang wise, bijak dalam menyikapi persoalan COVID-19. Misalnya, pemerintah mengeluarkan instruksi untuk pakai masker, maka orang yang memiliki intelektualitas, memiliki pemikiran, tentu pasti berpikir bahwa itu ada fungsinya, ada manfaatnya, ada urgensinya di dalam menyikapi COVID-19 ini. Ya, orang yang berpikir tentu akan selalu peduli terhadap dirinya dan kesehatan orang lain. Nah, ini sikap intelek ini yang harus dipupuk oleh kita semua. Yang kedua adalah sikap melek. Ya, melek ini artinya kita lihat situasi kondisi di mana kita berada. Masyarakat harus berada pada kondisi konsep melek. Kita tetap melakukan edukasi yang proaktif terhadap masyarakat. Perlu edukasi yang menyentuh persoalan strategis krusial di tengah masyarakat. Itu melek, ya, melek rasa, melek, ya, melek intelek, melek kondisi dan lingkungan. Ini harus ditumbuh kembangkan di tengah masyarakat. Yang ketiga, sikap imunitas turun. Kenapa? Terlalu panik, kepanikan. Ya. Sikap kita paling baik adalah rileks, santai, dan tetap menjaga sikap tatanan baru, ya, di tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak, dan masker. Ini adalah tatanan yang paling ideal untuk kita sikapi tatanan COVID-19. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, ya, harus menjaga maqasid syariatnya, harus menjaga tatanan kemaslahatan. Ya, menjaga masker, menggunakan masker adalah fardu ain, wajib bagi kita untuk menggunakan itu. Kenapa? Karena ya kita menjaga diri dan orang lain. Nah, itulah pentingnya sikap tadi. Sikap melek, sikap melek, dan sikap ini yang ingin yang penting untuk saya diskusikan pada kesempatan. Sekali lagi, Radio Dewi Anjani terus berkontribusi, terus mengedukasi, memberikan informasi, ya, sifatnya memberikan rangsangan kepada masyarakat agar terpelihara dan terjauhi dari penyakit COVID-19. Saya kira itu pikiran-pikiran penting dari saya atas nama Sekretariat Jenderal Fatulatan, dan selamat saya serahkan kembali kepada Ustaz. Sekian, wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Fahrul Razi Dahlan MA atas materi singkat padat dan jelas dari beliau tentang bagaimana Islam dan tatanan baru kehidupan, tentang bagaimana 3 sikap penting, intelek, melek, dan rileks di era corona. Alhamdulillah pencerahan dari beliau mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian yang sangat penting bagi kita, khususnya para jamaah Nahdlatul Wathon, khususnya di internal Nahdlatul Wathon, dan juga secara umum semua manusia yang pada saat ini di dunia ini termasuk sebagai isu dunia, yaitu corona. Nah, oleh sebab itu tindak lanjut dari apa yang beliau sampaikan tadi, tentunya nanti kami minta juga dari Bapak Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathon, bagaimana kira-kira ini Pak Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathon menyikapi apa yang disampaikan beliau, dan tentunya ini adalah tindak lanjut dari organisasi. Bagaimana kira-kira kiat-kiat kita Pak Dokter untuk sukses mengarifi tatanan baru kehidupan ini, Pak Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathon? Kami mohon kesediaan pelunggu untuk menyambung apa yang beliau sampaikan tadi agar sinkron apa yang menjadi program organisasi dalam rangka mengedukasi masyarakat agar bisa menjadi masyarakat yang intelek, melek, dan rileks bagi era corona. Baik, pada Bapak Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathon kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kanda Irfan sebagai host. Apakah suara saya udah bisa didengar di studio? Alhamdulillah, jelas sekali Pak Dokter. Silakan. Dinas izin Kanda Prof sebagai Sekjen PBNW dan tiang izin kepada seluruh kru dan seluruh pemirsa Radio Dewi Anjani untuk sedikit menyampaikan hal berkaitan peran pemuda Nahdlatul Wathon menyikapi program organisasi era pandemi. Tiang pribadi senang sekali pagi ini dapat mengiring Kanda Prof bersilatul ilmi dengan pemirsa Radio Dewi Anjani untuk membahas pola hidup di era pandemi. Yang sedikit banyak memahami hal ihwal COVID ini dari banyak tulisan Kanda Prof dan dari penyampaian beliau secara langsung pada beberapa kegiatan seminar online. Oleh sebab itu sebenarnya tiang agak canggung ya berbicara saat ini karena biasanya hanya sebagai pendengar setia Kanda Prof, tapi karena sebagai pembelajar yang pun memberanikan diri untuk berbicara saat ini. Baik, berbincang tentang COVID-19 sebenarnya tidak ada yang baru. Oke. Hampir semua media baik cetak maupun elektronik, media sosial banyak sekali ngomong soal corona. Jadi hari-hari kita ini berbincang tentang itu gitu. Sehingga tidak ada yang tersisa tentang corona ini di sekitar kita. Sangat kiluran sekali berita tentang COVID-19. Mulai dari berita serius, valid, ilmiah, sampai yang hiperbolik, hingga yang hoax. Semuanya tumpah ruah menghiasi media saat ini gitu. Nah, implikasi dari berbagai informasi tersebut melahirkan beragam tipologi masyarakat dalam merespon COVID-19. Ada yang cuek,
yang selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintah, sehingga tidak ada beda mau ada corona maupun tidak ada corona. Mereka sama saja gitu. Justru pernah saya baca di dalam sebuah berita, ada satu keluarga itu meninggal setelah meremehkan COVID-19. Ini jadi pembelajaran, jangan sampai itu menimpa kita juga. Sehingga perlu kita semakin waspada sesuai arahan-arahan yang ada gitu. Atau sebaliknya masyarakat kita ada yang terlalu panik. Ada juga masyarakat kita yang hanya ikut-ikutan gitu. Paling ideal seperti yang disampaikan oleh Kanda Prof tadi adalah masyarakat yang menyikapi keberadaan COVID-19 berdasarkan kepada kesadaran beragama dan kesadaran berilmu pengetahuan. Seperti tadi ada intelek, melek, dan ada rilek. Tentu ini yang menjadikan masyarakat tersebut akan patuh, tunduk, yang terukur gitu. Nah, adanya keberagaman kondisi masyarakat dalam menyikapi fenomena COVID-19 ini, konteksnya dengan pemuda Nahdlatul Wathon tentu dengan setia, siaga, dan sami'na wa ata'na atas komando PBNW. Segala instruksi yang seperti disampaikan oleh Kanda Prof tadi, yaitu kebijakan PBNW kaitannya dengan COVID-19 akan diteruskan dan diimplementasikan oleh pemuda Nahdlatul Wathon. Bukan sekedar sebagai agen edukasi atau agen sosialisasi atas kebijakan PBNW, namun berupaya sebagai pelaksana atas atau eksekutor atas kebijakan tersebut. Seperti kalau secara mikronya tadi, instruksi PBNW kepada warga Nahdlatul Wathon untuk menggunakan masker. Nah, ini pemuda tentu harus menjadi role model, menjadi contoh kepada masyarakat. Karena pergerakan pemuda ini lebih jauh atau lebih panjang sehingga bisa dilihat oleh para jamaah Nahdlatul Wathon khususnya. Memakai sarung tangan, sering mencuci tangan dengan sabun, membawa hand sanitizer, menjaga kebersihan lingkungan rumah dan lingkungan kerja, menghindari kontak dengan jaga jarak saat dalam keramaian atau social distancing, menjaga kesehatan fisik, meningkatkan imunitas, sesekali pergi periksa ke rumah sakit, yaitu rapid test atau swab test, isolasi diri bagi yang sakit, karantina bagi yang sudah berpergian luar kota, dan berkegiatan di rumah seperti work from home atau learning from home. Nah, hal-hal tersebut bagian daripada instruksi PBNW yang tentunya sangat ideal dilaksanakan masyarakat di era pandemi yang oleh pemerintah Indonesia menyebutnya sebagai tatanan kehidupan baru. Kalau pemerintah Provinsi NTB menyebut istilah tersebut dengan Nurut Tatanan Baru, NTB disingkat NTB, NTB Nurut Tutunan Baru. Dalam upaya menjalankan adaptasi kebiasaan baru di segala sektor, baik di lingkup pendidikan, sosial, dan dakwah yang menjadi sektor pergerakan Nahdlatul Wathon, dan supaya sektor-sektor tersebut tidak terhenti atau macet, maka dalam hal ini pengurus wilayah pemuda Nahdlatul Wathon NTB telah menyusun buku saku yang berjudul Buku Saku COVID-19 Lingkungan Madrasah dan Pondok Pesantren. Buku saku tersebut merupakan buku panduan praktis dalam memahami bagaimana menjalankan prosedur kesehatan yang benar dan utuh sesuai dengan pedoman protokol kesehatan. Buku saku yang disusun oleh pemuda Nahdlatul Wathon ini memberikan edukasi dan sosialisasi agar terdapat pemahaman yang sama di kalangan warga Nahdlatul Wathon dalam menjalani aktivitas pendidikan, sosial, dan dakwah. Itu buku tersebut sudah mendapat restu di PBNW
dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah provinsi NTB. Di sini saya sedikit berkepentingan atas nama PW NW NTB mensosialisasikan buku ini, buku saku yang disusun di masa Kanda Fahmi sebagai Ketua Pengurus Wilayah Pemuda NTB, layak disebarluaskan. Dan filenya sudah yang kirim ya ke Kanda Irfan, sehingga mungkin dari Radio Dewi Anjani bisa memviralkan file tersebut, sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan, yaitu para pemirsa Radio Dewi Anjani. Menurut yang buku tersebut teramat penting dan menarik. Pesantren atau anak-anak muda lainnya. Sebagai gambaran konten buku perlu yang sampaikan, buku tersebut berisi tiga pokok bahasan tentang COVID. Pertama tentang virus dalam peradaban umat manusia. Di dalamnya dibahas tentang keberadaan virus sejak zaman prasejarah hingga abad ke-21. Dan kedua di sana ada pokok bahasan tentang pengenalan COVID-19, membahas tentang keberadaan dan istilah-istilah COVID-19, kemudian media penularan, tanda dan gejala, kemudian pola pencegahan dan penyebaran, dan mengenai zonasi. Dan yang terakhir di sana pokok bahasan buku tersebut mengenal adaptasi kebiasaan baru yang kita sebut tadi, yaitu nurut rukunan tatanan baru gitu. Menjelaskan pengertian adaptasi kebiasaan baru di madrasah dan pondok pesantren, tips meningkatkan imun, dan pada bagian terakhir lebihnya buku ini adalah di sana ada gambar-gambar perjuangan Bapak Maulana Syekh. Nah, buku saku tersebut menjadi salah satu kontribusi pengurus wilayah Nahdlatul Wathon, pemuda Nahdlatul Wathon NTB kepada masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Wathon. Buku saku tersebut bukan hanya dapat dinikmati oleh warga NW saja, namun di luar warga Nahdlatul Wathon pun bisa mengambil pelajaran dari buku tersebut, karena seperti yang saya sampaikan tadi mengandung edukasi medis yang religius. Sebagai penjelasan peningkatan imun, misalkan di sana kita dianjurkan tetap menjaga air wudhu, kemudian membaca Al-Quran, pengamalan zikir dan doa, mengenal perjuangan Rasulullah, sahabat, orang tua dan guru, kemudian makan minum yang bergizi, berpuasa, berolahraga, menjaga kebersihan lingkungan, berpikir positif, istirahat yang cukup, dan tidak mudah marah. Ini di dalam bahasan tentang peningkatan imun. Tentunya harapan kita, kontribusi ini tidak terbatas pada melahirkan buku edukasi sosial saja, namun dari pengurus wilayah pemuda Nahdlatul Wathon berazam untuk semakin bekerja dan berkarya ke depannya lebih luas lagi, merealisasikan program-program organisasi Nahdlatul Wathon lainnya. Oleh sebab itu, dalam hal ini kita sama-sama untuk bersinergi di dalam pemuda Nahdlatul Wathon NTB agar harapan tersebut bisa kita realisasikan bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan tentang bagaimana merespon ya kebijakan-kebijakan Nahdlatul Wathon berkaitan COVID-19 saat ini, tentu sangat mendukung sepenuhnya. Itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kembali ke Kanda Irfan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Lalu Muhammad Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah telah mendengarkan penjelasan dari
Pak Dr. Lalu Muhammad Nurul Waton atas nama pengurus wilayah Pemuda Nahdlatul Wathon, terlihat sinkron antara apa yang disampaikan oleh Sekjen PBNW yaitu Bapak Profesor tentang bagaimana Nahdlatul Wathon menyikapi era pandemi ini, yaitu ada tindak lanjut berarti Pak Dokter ya, bahwa ada tindak lanjut dari Pemuda NW menyikapi kebijakan PBNW untuk bagaimana supaya mengedukasi masyarakat melalui buku saku. Luar biasa ini Pak Dokter. Jadi kira-kira untuk selanjutnya buku sakunya bagaimana teknis daripada Pemuda NW ini untuk bisa menyebarkan kepada semua minimal santri Nahdlatul Wathon yang ada di Indonesia. Bagaimana teknis Pak Dokter? Baik, biar tidak terhenti sebatas pada tulisan, tentunya ada follow up, yaitu sosialisasi gitu. Nah, sosialisasi ini tentunya pertama melalui membagi materi, yaitu file tadi. Makanya tentu dengan kesepakatan dari pengurus wilayah Pemuda NW yang sudah lalu dan saat ini untuk terus melanjutkan program tersebut, yaitu kita akan share file tersebut sehingga seluruh warga Nahdlatul Wathon, terutama yang ditujukan sekali kepada peserta didik, bisa memiliki gitu. Karena buku ini sederhana sekali. Mungkin nanti belum disampaikan secara lisan oleh Kanda Fahmi, apakah akan digandakan lebih banyak sehingga bisa kita follow up, atau cukup sebatas file sehingga bisa kita share, karena rata-rata peserta didik kita itu sudah memiliki smartphone. Ya, tentu semakin mempermudah kita untuk mensosialisasikan konten daripada buku tersebut, seperti itu. Dan kita akan minta kepada seluruh cabang gitu untuk membantu share sehingga ini terviralisasi buku tersebut, sehingga kita seragam untuk memahami bagaimana keberadaan COVID-19 ini. Terutama sekali ini adalah instruksi dari PBNW setelah dilakukan cek isi sesuai, sangat sinkron sekali dengan kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh PBNW. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Saya kembali ke Pak Prof ini. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathon atas nama pengurus wilayah Pemuda NTB, apa yang diinginkan oleh Nahdlatul Wathon, pengurus besar begitu, agar ini menjadi edukasi dan sosialisasi terjawab oleh pengurus wilayah Pemuda Nahdlatul Wathon NTB. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari Pak Prof selaku pengurus besar Nahdlatul Wathon tentang apa yang dilakukan oleh Pemuda NW ini? Sila Pak Prof. Ya, terima kasih. Saya mengapresiasi agenda-agenda strategis yang disampaikan oleh pengurus pimpinan Pemuda Nahdlatul Wathon Provinsi Nusa Tenggara Barat. Artinya banyak strategi yang bisa dilaksanakan. Ya, pertama sosialisasi tentu via tulisan. Buku saku Pemuda Nahdlatul Wathon itu adalah bagian strategi yang paling penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Tentu masyarakat yang bisa intelek dan melek. Ya, masyarakat intelek dan melek lah yang bisa membaca, menganalisa apa yang disampaikan itu. Nah, kemudian yang kedua ada sosialisasi lisan. Radio Dewi Anjani mengambil strategi di situ untuk bisa didengar oleh masyarakat awam. Ini yang disebut dengan melek juga. Melek untuk apa? Masyarakat kita melek, ya meskipun tidak membaca tapi mendengar. Nah, ini strategi yang paling penting. Kenapa? Karena masyarakat melek ini, masyarakat intelek ini harus terus diberikan edukasi, diberikan pemahaman tentang bahayanya
COVID-19 ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa ada metode-metode strategis yang harus dikembangkan. Pertama, instruksi-instruksi sifatnya organisatoris itu harus dimasifkan. Ya, dari ranting terus cabang-cabang, daerah, wilayah, pengurus besar. Semua organ-organ organisasi ini harus bergerak masif. Pemuda bergerak masif. Muslimat bergerak masif. Ya, kemudian badan-badan otonom, IMAH, IPNW, ya, PGNW, ya, dan seterusnya bergerak masif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ya memiliki persepsi dan konsepsi yang sama tentang bahaya pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi ya, pengurus besar tentu sangat mengapresiasi kinerja kontributif, kinerja yang memberikan rangsangan edukasi kepada masyarakat. Tentu tidak berhenti dalam tatanan-tatanan wacana, tapi harus ada aksi sosial yang harus terus dikembangkan. Saya kira ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Kebetulan acara mau mulai ini, bagaimana Mas Hasbi untuk bisa berikan saya lab dari agenda ini. Yang penting itulah poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Kemudian apresiasi yang setinggi-tingginya sama pada Pemuda Nahdlatul Nusa Tenggara Barat, memberikan edukasi cemerlang di era COVID ini. Kemudian Dewi Anjani, Direktur Dewi Anjani beserta seluruh kru yang menginisiasi webinar ini dengan baik, dan mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita dalam memberikan edukasi. Saya kira demikian tanggapan dan sambutan dari saya pribadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih yang sebesar-besarnya Pak Prof atas kesediaan waktu pelungguh untuk mengisi webinar dalam rangka bincang gemilang nurut tatanan baru era pandemi, menyikapi pola hidup bersih dan sehat, pakai masker dan jaga jarak, yang telah diselenggarakan oleh Radio Dewi Anjani kerjasama KPID Provinsi NTB bersama Humas Protokol Pemprov Nusa Tenggara Barat, yang pada kesempatan pagi siang hari ini alhamdulillah telah disampaikan beberapa hal atas nama organisasi Nahdlatul Wathon oleh Sekjen PBNU Pak Profesor Dr. yang diperkuat oleh Bapak Dr. Lalu Mas Nurul Wathon atas nama pengurus wilayah pemuda NTB. Terima kasih Pak Prof. Yang terakhir, statement terakhir dari Pak Dr. Mas Nurul Wathon. Yang besar sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemuda Wathon. Kira-kira tindak lanjut dari apa yang beliau sampaikan tadi kita sama-sama lakukan. Radio Dewi Anjani siap menemani daripada pemudaan Nahdlatul Wathon, bagaimana kita bisa membumikan program pemuda Nahdlatul Wathon ini kita sampai di akar rumput atau di tingkat masyarakat. Bagaimana kira-kira planning ke depan Pak Dokter tentang hal ini? Baik, terima kasih. Tentu pemuda NW identik dengan energik. Jadi energik itu tentu harus diberdayakan dengan responsif terhadap kondisi yang terjadi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh PW Pemuda NW NTB bukan hanya sebatas pada merespon terhadap kondisi pandemi, namun kita akan melakukan lebih besar lagi insya Allah, yaitu dengan membuat gerakan-gerakan dan gebrakan yang mendukung atas segala program-program PBNW. Apalagi PBNW sangat intens sekali dalam memberikan injeksi, yaitu motivasi, dorongan yang luar biasa. Tentu ini sesuatu hal yang menjadi semangat suplemen bagi kita untuk bergerak lebih maju lagi. Yaitu seperti nanti mungkin kita akan membuat buku, kemudian kita akan turun ke lapangan, sosialisasi, pokoknya
kita pingin merealisasikan mimpi-mimpi itu secara teratur gitu. Sehingga PW Pemuda Pemuda seluruh Indonesia bisa memberikan kontribusi secara real di tengah masyarakat. Karena kalau pemuda lembek, bagaimana dengan orang yang sudah berusia senja? Tentu ini sangat memprihatinkan. Makanya injeksi dari PBNW ini akan melahirkan semangat yang luar biasa kepada para pemuda, dan pemuda merespon semua itu dengan sangat baik. Insya Allah dengan mengakomodir seluruh pemuda Nahdlatul Wathon yang ada di NTB dan secara umumnya di Indonesia, akan semakin cepat melaju pergerakan Nahdlatul Wathon ke depan dan menuju Nahdlatul Wathon yang berjaya dan berkemajuan. Terima kasih Pak Dokter atas keterangan ini. Dengan demikian karena waktu, jadi kita di akhir ini dapat menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA atas nama Sekjen PBNW menyampaikan beberapa hal yang sangat diinginkan oleh pemerintah pada saat ini, bagaimana supaya di era corona pada saat ini. Baik, terima kasih. Sampai di sini mungkin kita bincang pada tema bincang gemilang pada saat ini. Matur tampi asih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak Dr. Wathon yang telah menyempatkan diri memberikan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada pendengar Radio Dewi Anjani. Demikian dan terima kasih para pendengar di mana saja Anda berada. Bincang gemilang kita pada hari ini telah diisi maksimal oleh kedua narasumber kita, walaupun dalam waktu yang cukup singkat, yaitu kurang lebih sekitar 30 menit. Namun apa yang beliau sampaikan tadi adalah telah mendapatkan kesimpulan yang cukup bagus bahwa antara keinginan pemerintah dengan keinginan organisasi Wathon itu sinkron, bahwa kita semua dalam era pandemi ini ingin bahwa masyarakat kita tetap sehat, hidup bersih, dengan bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat kita dengan cara-cara yang baik dan dengan cara-cara yang bisa membuat mereka bisa menerima edukasi tentang bagaimana menyikapi corona pada saat ini. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf para pendengar di mana saja Anda berada. Di menit yang ke-46 lepas dari pukul 10 pagi, kami atas nama kru Radio Dewi Anjani yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan jumpa lagi di bincang-bincang di sesi yang lain dengan tentunya topik atau pokok bahasan yang berbeda. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.